Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 8 ayat 45 dan 46 demikian. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Saudara-saudara sekalian, berbeda dengan Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang dalam pandangan orang Yahudi adalah orang saleh, perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun dalam kisah ini, dalam pandangan orang Yahudi adalah orang najis yang sama sekali tidak boleh bersentuhan dengan siapapun, karena setiap orang yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis. Dengan kata lain, perempuan itu menderita bukan hanya jasmaninya karena sakit dan tidak kunjung sembuh, tetapi juga jiwanya, karena masyarakat di sekitarnya menghakiminya dan memberinya label najis. Bersyukur Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan dan melabeli siapapun. Ia peduli baik kepada orang-orang yang seperti Yairus maupun kepada orang-orang yang seperti perempuan tersebut. Kalaupun Tuhan Yesus bertanya siapa yang menjamahnya, bukan karena dia tidak tahu atau ingin memarahi dan mempermalukan perempuan itu, melainkan justru untuk menyatakan kepeduliannya dan memulihkannya secara holistik. Saudara, bagi perempuan yang dianggap najis dan bisa menajiskan orang lain yang bersentuhan dengannya itu, bisa menjamah Tuhan Yesus membutuhkan perjuangan dan keberanian besar. Apalagi Tuhan Yesus dikelilingi orang banyak saat itu. Tidak mungkin dia bisa menghindari bersentuhan dengan setidaknya beberapa orang di antara mereka. Seandainya orang-orang itu tahu siapa dia, pasti mereka akan marah, mengusir, dan mungkin menghukumnya. Tetapi perempuan itu menghadapi semua resiko itu dengan berani, dan dia mendapatkan apa yang dia rindukan selama 12 tahun, bahkan lebih dari itu. Dengan iman ia menjamah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bukannya dinajiskan olehnya, melainkan justru perempuan itulah yang ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kesalahan sejati bukan kesalahan yang menutup diri karena takut terpengaruh atau tertular oleh hal-hal yang berdosa, tetapi kesalahan yang membuka diri untuk memberkati dan mempengaruhi dunia berdosa dan membawa mereka kepada keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Pernyataan Tuhan Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat," tentu sangat melegakan. Apalagi bisa menceritakan semua yang dialaminya dengan bebas tanpa takut dihakimi lagi. Tentu membuatnya benar-benar merdeka. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan perempuan itu dari penyakit jasmaninya, melainkan juga membebaskannya dari semua penghakiman dan pelabelan yang telah dikenakan kepadanya selama bertahun-tahun. Saudara, apakah hari ini saudara berbeban berat? Semua orang menghakimi, melabeli, dan menolak saudara. Tuhan Yesus rindu membebaskan saudara secara holistik. Maukah saudara melakukan tindakan iman seperti perempuan itu?